Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama. 1. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 2. Biasakan gunakan masker apabila bepergian maupun keluar dari rumah. 3. Biasakan untuk menghindari kerumunan massa atau social distancing dan tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID segera hilang dari muka bumi kita. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. 2. Mengamati gambar lingkungan alam. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. 3. Membaca teks dengan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik. Siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 4. Mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, kalian akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kalian lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Coba amati gambar di samping, lalu jawablah pertanyaan. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia ini anak-anak. Bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Anak-anak, marilah kita baca teks berikut. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni, ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni? Beni, oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Ayah Beni, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Beni,
Wah, jauh sekali. Ayah Penny. Benar Penny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Anak-anak, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo, kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Coba amatilah gambar berikut. Anak-anak, marilah kita membaca. Ibu akan membacakan bacaan yang ada di buku tema Air dan Listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya, pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak baik. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan dan waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir untuk berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca tadi, sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut. Dan jawaban tersebut kalian tulis di buku tugas kalian. 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik
yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan yang lainnya. Setelah itu, kalian dapat melakukan latihan di rumah. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut, terjadilah perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Kalian dapat menuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, marilah kita membaca teks dengan judul lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Anak-anak, tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Anak-anak, setelah tadi kita membaca, sekarang informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Isikan pada peta pikiran berikut. Apakah lingkungan? Apakah lingkungan bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tulislah hasilnya pada tabel berikut. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Dengan membuat peta pikiran, kalian dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. 2. Dengan mengamati gambar lingkungan alam, kalian dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. 3.
Dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi, air, dan listrik, kalian mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 4. Dengan mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air, kalian mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan listrik dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, besok kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 2. Anak-anak, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan tetap selalu semangat. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.